Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kalian dalam pembelajaran sosiologi tanggal 18 September. Ada beberapa pertanyaan yang bagi saya menarik dan itu yang akan kita bahas. Yang pertama dari Putri Aliza dari kelas 11 IPS 3. Pertanyaannya adalah, mengapa kelompok sosial Gemeinschaft identik dengan masyarakat perdesaan yang memiliki solidaritas mekanis? Secara dalam teorinya, dalam Gemeinschaft biasa ditemukan pada masyarakat perdesaan, dan Gesellschaft biasanya ditemukan pada perkotaan. Kemudian ada istilah solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Untuk di desa biasanya adalah solidaritas mekanis, dan di kota solidaritas organis. Artinya solidaritas ini menunjukkan hubungan di desa dan di kota. Nah, kalau kita lihat ya, di desa dan di kota ini memiliki ciri kehidupan yang berbeda pada awalnya. Di desa diidentikan dengan kehidupan yang tenang, setiap orang saling mengenal, kemudian hubungannya bersifat alami, lebih intim, terbentuk secara alami, berbeda dengan kota yang dia terbentuk karena pekerjaan. Sehingga karena dia berkumpul karena pekerjaan, hubungannya sebatas pada pekerjaannya saja. Akan tetapi perkembangan zaman ini menuntut adanya suatu perubahan dalam masing-masing kondisi di Gemeinschaft maupun di Gesellschaft. Kita juga bisa kok sering menemui di desa juga kehidupannya juga tidak terlalu akrab, apalagi di desa ini. Kalau di desa ini, kalau merujuk pada pengertian yang secara umum kita tahu bahwa yang desa itu tinggalnya di suatu kota, kabupaten, kecamatan mungkin ya. Cuma kan kalau yang namanya kecamatan ini kan kalau di Jakarta juga jelas dia pasti sudah termasuk kota. Makanya kenapa ini tidak bisa juga disamakan atau dianggap sama untuk setiap kelompok masyarakatnya. Kenapa diidentikan? Ya ini karena masih merujuk pada pemahaman yang lama. Kalau kita melihat pada perkembangan yang sekarang, zaman di kota pun bisa kok akrab di satu kompleks, misalnya di suatu kompleks perumahan dia saling mengenal intim, kemudian saling mengenal satu sama lain, saling bekerja sama dan lain sebagainya. Maka bisa kok kehidupan mereka ini kehidupan di kota tapi tetap memiliki suasana seperti kehidupan di desa dengan solidaritas mekanisnya. Solidaritas yang setiap orang saling mengenal, kemudian memiliki hubungan yang akrab, yang khas di desa. Dan sebaliknya, meskipun di desa bisa saja kok solidaritas ini berubah menjadi solidaritas organis. Nah, karena sekali lagi kalau kita berbicara wilayah desa kota ini, kalau berbicara wilayah kan ini juga tergantung. Kalau di Jakarta atau di kota-kota besar kan ada juga kecamatan, kelurahan. Tapi kalau misalnya kita ke daerah yang lain, bisa jadi di daerah tersebut untuk kota kabupaten pun masih yang dianggap kota, harusnya kota, tapi malah justru kehidupannya khas pedesaan. Ya karena berbagai macam sebab. Nah itu. Kemudian yang kedua, saya suka ini pertanyaannya, yaitu Ilmi bertanya mengenai apakah acara seperti haul guru sekumpul termasuk dalam kategori kelompok kerumunan tidak teratur.
Jawabannya ya. Kenapa? Ya, kalau kalian kesekumpul misalnya setiap bulan Februari ya, kalau nggak salah, ada satu tujuan yang ingin kalian lakukan, satu tujuan yang setiap orang itu saya yakin ada, yaitu mereka ingin ikut, mungkin istilahnya bukan merayakan ya, menapak tilas haul guru sekumpul. Mereka bisa dari berbagai daerah, bisa bahkan dari luar provinsi Kalimantan, bahkan ada juga pernah mendengar dari luar negeri juga pernah. Mereka datang untuk melakukan ziarah, untuk melakukan doa bersama haul ini. Dan ketika ini haul sudah selesai selama 3 hari kalau nggak salah ya, maka sudah mereka akan kembali ke daerah masing-masing. Tujuannya sama, satu, untuk mengikuti haul guru ini sekumpul. Tapi kalau ini sudah selesai, maka mereka akan kembali ke daerah masing-masing. Jadi mereka sifatnya adalah spontan. Pertanyaan berikutnya dari Adinda Dea. Adinda Dea. Yang bertanya mengenai bagaimana jika memiliki keluarga yang rumahnya jauh, sudah lost ya, sudah kehilangan lost contact, atau sudah nggak banyak berhubungan, sudah jarang berhubungan, hilang kontak, termasuk bentuk kelompok sosial primer, maka jawabannya tidak. Karena salah satu ciri dari kelompok sosial primer adalah dia harus ada interaksi, baik secara langsung ataupun tidak. Nah, kalau sudah nggak ada komunikasi, maka sudah gugur satu cirinya, kriterianya. Dan apakah pertanyaannya adalah nanti apakah dia sudah ketika lost kontak, apakah merasa memiliki hubungan yang sebagai anggota dari kelompok primer itu atau enggak? Kalau masih, ya besar masih bisa dikatakan sebagai kelompok sosial primer. Kalau sudah tidak ada, benar-benar nggak ada putus hubungan, sudah nggak ada komunikasi, maka sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai kelompok sosial yang primer. Yang terakhir dari Irna, kelas 11 IPS 2. Apakah orang yang berbeda ayat tapi ibu sama termasuk paguyuban by blood? Blood. Ini ya, karena darah. Maka kalau di by blood ini, maka dia merujuk pada pengertian yang lama atau baru. Maksudnya lama adalah ya hanya darah, hubungan darah, kandung. Nah, kalau yang baru, darah ini juga tidak selalu menunjukkan kandung ini, tapi secara legal hubungannya dilegalkan. Kalau dia adopsi, anak tiri, maka bisa saja dia masuk ke blood. Atau bisa juga kita masukkan ke tidak ke by blood tapi by place, rumahnya sama ya, bisa juga berada di atau hidup di dalam rumah yang sama, bisa juga. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Anita, kelas 11 IPS 3. Apa hubungan yang terjalin antara pedagang di pasar melakukan contoh kelompok sosial? Bisa atau enggak? Bisa. Mau masukkan ke mana? Apakah dia kelompok besar? Kalau satu pasar ini ya, kelompok besar, atau hanya pedagang ikan misalnya, pasti mereka saling berhubungan kan? Maka dia masuk ke kelompok kecil.
Atau kelompok yang informal juga bisa, meskipun mereka berkelompok di sana, mereka tidak punya aturan yang jelas. Kalau aturannya jelas, ada kemudian ketua di pasar dan organisasinya jelas, maka bisa juga masuk ke formal. Kalau primer sekunder, kita nggak bisa masukkan ke situ, kita masukkan ke yang lain. Kemudian yang terakhir adalah Reni Antika. Apakah jenis paguyuban yang diberi menjadi 3, by blood, placement, memang hanya dimiliki oleh Gemeinschaft? Gemeinschaft saja. Jika mengacu pada kata tersebut, juga kemungkinan bisa terjadi karena 3 hal tersebut. Iya, benar. Gemeinschaft sama Gemeinschaft. Bisa. Dalam perkembangannya, ilmu sosiologi itu dia bisa berkembang sesuai dengan contohnya kumulatif. Bisa saja pada awalnya kan kalau di sini Gemeinschaft sama Gesellschaft ini kan awalnya perdesaan, perkotaan. Tapi kalau melihat perkembangan zaman kan tidak selalu seperti itu. Sehingga bisa saja orang yang tinggal di kota, yang katanya tinggal di kota, yang memiliki hubungan yang akrab, eksklusif, itu kan juga ada. Tidak hanya bisa kita temui di desa. Hanya saja sebenarnya Gemeinschaft untuk identik dengan masyarakat kota, kemudian identik dengan masyarakat desa, ini juga masih sudah saatnya untuk dikaji ulang. Kalau dia hubungannya dengan solidaritas, ini juga perlu dipelajari lagi, karena solidaritas mekanis maupun organis bisa ditemukan dalam dua bidang kehidupan ini. Nah, seperti itu pembahasan dari saya, semoga membantu. Dan sekali lagi untuk Reni ini ya bisa, karena kita melihat perkembangan dari ilmu itu sendiri, melihat dari kondisi masyarakat secara empiris, ya nggak selalu kan gitu. Ya, terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.